Berikan kepada Ciro Albert. Kembali kepada Kastanir. Kastanir! Gol! 8 tahun bersama. Persib semakin perkasa, 2 gol Tirone dan gol berkelas Gervane Kastaner bawa Persib Bandung semakin dingin di puncak klasemen. Pertandingan sangat seru yang sekaligus bertajuk Super Big Match baru saja tersaji. Ya, laga tersebut mempertemukan tim legendaris antara Arema FC versus Persib Bandung. Meski bermain di markasnya sendiri yakni Stadion Gelora Soe Priadi, Arema FC nampaknya harus mengakui jika Persib Bandung merupakan tim yang sulit dikalahkan. Meski sempat memberikan perlawanan, namun, hasil akhir tetap untuk kemenangan Maung Bandung dengan skor 3-1. Pada awal babak pertama memang pertandingan berjalan menarik, walau tidak diperkuat David Da Silva, Persib berani tampil menekan pada awal laga. Bahkan, Persib unggul lebih dulu pada menit ke-33 dari aksi Tirone Del Pino. Setelah tertinggal, Arema FC bermain lebih menekan. Singoedan harus menunggu hingga menit 46 untuk membalas. Menerima umpan Julien Guevara, Carles Lokolinge menanduk bola yang membuat Mendoza tak berdaya. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-1. Pada babak kedua, nasib buruk dialami Persib ketika Beckham Putra harus keluar lapangan karena cedera. Namun, Persib berhasil lepas dari tekanan. Hasilnya Del Pino mencetak gol keduanya pada menit ke-67 dari eksekusi tendangan bebas yang sangat-sangat berkelas. Arema FC terus menekan untuk mengejar defisit 1 gol mereka. Namun, malapetaka datang bagi mereka pada menit ke-84. Predator baru Persib, Gervane Kastaner, mencetak gol berkelas dari jarak jauh yang memanfaatkan umpan dari Ciro Alves. Skor 3-1 pun bertahan hingga wasit meniup peluit panjangnya. Dengan hasil ini, Persib Bandung bertahan di puncak klasemen dengan raihan 43 poin. Persib juga mengakhiri catatan tak pernah menang di 3 laga beruntun. Sementara bagi Arema FC, mereka harus puas berada di posisi ke-10 usai 3 kali beruntun tanpa meraih kemenangan. Bojan Hoda ungkap fakta sebenarnya terkait cedera yang dialami Rezaldi Hehanussa, ternyata gegara hal ini. Sebagaimana yang diketahui, Rezaldi Hehanussa sudah absen dari gelaran Liga 1 2024-2025 sejak awal Liga bergulir. Tepatnya, Rezaldi Hehanussa sudah mengalami cedera sejak pekan kedua Liga 1. Menanggapi hal itu, pelatih Persib Bandung Bojan Hoda mengaku tidak bisa berbuat banyak soal cedera Rezaldi Hehanussa itu. Bojan Hoda hanya bisa menunggu Rezaldi Hehanussa benar-benar sembuh dalam masa pemulihan. Rezaldi Hehanussa mengalami cedera sejak pekan kedua Liga 1 2024-2025 saat Persib menghadapi Dewa United. Sejak itu, ia belum pernah lagi bermain untuk Persib Bandung hingga saat ini. Padahal pada musim 2023-2024 lalu, Rezaldi mendapat kepercayaan penuh Bojan Hoda dan jadi kunci Maung Bandung meraih trofi juara. Untuk saat ini, posisi Rezaldi di bek kiri kini di-cover oleh Edo Febriansyah. Kehilangan Rezaldi jadi kerugian yang cukup signifikan buat Persib Bandung musim ini. Bojan Hoda menjelaskan Rezaldi Hehanussa mengalami cedera di bagian tulang rawan. Hal ini adalah cedera kambuhan yang sudah dimiliki Rezaldi sejak bermain untuk Persija. Ia menilai memang menjadi risiko seorang atlet mengalami cedera di tulang rawan akibat terlalu keras latihan. Rezaldi, dia cedera sudah sejak lama, sejak masih membela Persija. Jadi, ada cedera di bagian tulang rawan. Dan tidak ada yang bisa dilakukan. Ketika menjadi profesional, mungkin itu akan mengalami kerusakan, ungkap Bojan Hoda. Ya, Rezaldi Hehanussa saat ini sedang menjalani masa pemulihan pasca operasi tulang rawan di kediamannya di Jakarta. Ketika dimintai keterangan, Rezaldi hanya berharap agar pemulihannya berjalan lancar. Ya, saya minta doanya, dan semoga bisa berjuang kembali bersama teman-teman dan tim tentunya, singkat Rezaldi Hehanussa. Terungkap ke publik, bos Persib akui sempat akan bajak Asnawi Mangkualam hingga Hugo Gomez. Sebagaimana yang diketahui, pada bursa transfer pertengahan musim ini, Persib Bandung tidak terlalu banyak merekrut pemain baru. Hal ini disebabkan terdapat beberapa kendala yang dialami Maung Bandung. Bukan cuma masalah keuangan, Maung Bandung juga dihadapkan dengan situasi yang tak menguntungkan saat ingin mendatangkan pemain keinginan Bojan Hoda. Ya,
Aditya Putra Herawan yang memegang jabatan sebagai Sporting Director PT Persib Bandung bermartabat mengakui bahwa ia sempat mendekati Asnawi Mangkualam hingga Hugo Gomez. Aditya mengakui sudah mendekati Asnawi Mangkualam bahkan sebelum pemain timnas Indonesia ini diperpanjang kontraknya oleh Port FC. Saat itu, Asnawi Mangkualam datang ke Persib sebagai lawan bersama klubnya, Port FC, untuk bermain di ajang Asia Champions League 2 pada September 2024 lalu. Sempat menawarkan gabung Persib, Aditya pun kembali bertemu ketika Persib bertandang ke kandang Port FC. Sempat ada komunikasi dengan Asnawi, jadi sebelum Boboto heboh kita sudah duluan, kita sudah ngobrol dengan Asnawi. Kita sudah tahu apa yang kita inginkan dari dia, kita juga sudah tahu apa yang dia mau, ke depan kalau ada peluang lagi ya kita sudah tahu ekspektasinya. Semoga kita bisa bawa, dia pemain bagus, ungkap Aditya. Sayangnya, Asnawi Mangkualam kemudian memperpanjang kontraknya dengan Port FC hingga 2029. Merasa masih ada hal lain yang menjadi prioritas, Aditya mengaku tak bisa membawa pemain jebolan PSM Makassar ini ke Persib dengan skema transfer. Tidak hanya Asnawi Mangkualam, Aditya juga mengakui sempat berhubungan dengan Hugo Gomez sebelum akhirnya Dewa United menyegel pemain asal Brasil ini. Karena ada beberapa kendala, pihak Persib akhirnya menyerah untuk memburu pemain yang sempat membela Madura United tersebut. Sebenarnya kita mau bawa Jaja sebetulnya, karena ada miss di timeline dan segala macam jadinya Jaja kebur ke Dewa United, jelas Aditya Putra Herawan. Reaksi di luar dugaan Erick Thohir usai Timnas Indonesia luncurkan jersey terbaru garapan Erspo untuk Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, turut memberikan komentarnya terkait jersey terbaru Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, aparel Timnas Indonesia, Erspo baru saja merilis jersey anyar skuad Garuda pada Kamis kemarin. Terlihat beberapa perbedaan yang mencolok dari jersey Timnas Indonesia sebelumnya. Seperti contohnya yakni soal logo Garuda di bagian dada sisi kiri. Logo tersebut kini dibalut tameng berwarna putih. Pihak Erspo menjelaskan hal ini melambangkan kekuatan pertahanan sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, perbedaan yang mencolok yakni adanya garis putih melintang di bagian atas jersey. Garis tersebut menggambarkan lapangan yang menjadi tempat bertempur Timnas Indonesia. Sementara itu, Erick Thohir turut memberikan komentarnya terkait jersey anyar Timnas Indonesia ini. Erick Thohir mengaku tak sabar untuk melihat Timnas Indonesia tampil di lapangan dengan jersey baru. Dalam hal ini, Erick Thohir sepertinya masih harus bersabar karena laga Timnas Indonesia terdekat akan dilangsungkan sekitar 2 bulan lagi. Jersey baru Timnas Indonesia. Gak sabar lihat Timnas pakai jersey ini waktu tanding, singkat Erick Thohir di Instagram. Dihantui badai cedera, Bojan Hoda kritik keras kualitas rumput stadion yang amburadul. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung lagi dan lagi harus kehilangan pemain karena cedera serius yang dialami. Setelah Deddy Kusnandar, kini Rahmat Irianto juga harus naik meja operasi karena cedera ACL saat pertandingan melawan PSBS Biak di Stadion Lukas NMB. Dokter tim Persib Wira Prasetya sebelumnya menyatakan jika penyebab cederanya pemain berusia 25 tahun itu, karena kondisi lapangan yang tidak rata. Kondisi itu juga sama halnya dengan Deddy Kusnandar. Gelandang senior Persib itu harus cuti panjang membela tim setelah patah tulang fibula, saat menghadapi Barito Putra di Stadion Sultan Agung, Yogyakarta. Pelatih Persib Bojan Hoda pun mengkritik kualitas rumput yang buruk tiap kali mereka main di kandang lawan. Meski tak menggeneralisir seluruh stadion, Hoda menyoroti 2 tempat yang pernah mereka mainkan. Bisa dilihat, jika dianalisa, cedera Deddy, cedera Irianto karena lapangan yang buruk. Keduanya cedera karena lapangan yang sangat buruk. Untuk ini, pada dasarnya hal yang bisa dihentikan, karena itu bukan karena kami, kata Bojan Hoda. Selain faktor lapangan, juru taktik asal Kroasia itu juga menganalisa penyebab pemain lainnya yang dibekap cedera. Salah satunya adalah Febri Haryadi yang harus mengalami cedera di awal musim. Febri juga cedera di awal musim ini, ketika kami belum cukup fit tetapi mereka ingin menggelar Piala Presiden, ungkap Bojan Hoda. Jadi bisa disimpulkan, cedera yang dialami para pemain Persib seharusnya tidak terjadi andai pengelola liga bisa lebih teliti memilih lapangan dan menentukan jadwal saat awal musim.